المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Asli warga pinggir lewat Bapak. Dulu dengan sekarang ini memang jauh berbeda. Dulu warga Ngabiburo khususnya yang berada di daerah bantaran, air sungai Bengawan Solo ini kita masak untuk minum pada saat itu, untuk masak atau minum untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk mandi pun kita langsung nyemplung ke Bengawan. Tapi saat ini sudah kondisinya sudah sangat berbeda jauh. Jangankan kita mau pakai minum, kita mau pakai mandi pun mobil ini boleh. Jadi ini karena dampak dari kemajuan teknologi dan lain-lain sebagainya yang akhirnya berpengaruh kepada khususnya kondisi air di Bengawan Solo. Alhamdulillah, meskipun demikian, cuma saat ini andalan satu-satunya kita untuk mengairi area persawahan juga dari air Bengawan Solo. Jadi masih ada berkah yang kita terima dengan adanya Bengawan Solo, yaitu untuk mengairi area persawahan. Ini Bapak Ibu dari sekalian kami hormati, sebelumnya kondisi air saat ini. Selanjutnya mungkin nanti waktu kami serahkan semuanya pada tim juga Bapak Camat untuk
Adik Hidup beserta jajaran. Yang saya hormati rekan dari Pemda Perhubungan kita, jadi kemudian masalah akan menjadi masalah ini. Yang saya hormati seluruh warga desa Nabuan kita terus dari Ketua RT, dari Bapak Ibu serta masyarakat agama. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan berkat rahmatullah SWT kita bisa berkumpul dalam rangka untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan dari tim Hidup KLHK Kementerian Jakarta terkait dengan rencana pemasangan alat pendeteksi pencemaran air yang insya Allah akan dipasang di Pulau ini, desa Pulau. Salam semua dokter dan kita bersama saudara, dan semoga semua yang ada hari ini telah membawa sahabat yang beragam. Lalu itu kita panjang yang akan saya sampaikan nanti baca dari penyampaian rekan dari Kementerian dari Kementerian dan juga dari Badan Lingkungan Hidup Tuban. Yang jelas hari ini sesuai dengan apa yang kita lakukan, dari prosesnya ini melalui beberapa tahap. Jadi ini diawali pada bulan April kalau salah satunya. Bulan April kita kunjungan ke beberapa desa, diantaranya adalah di sini di Ngadipuro, kemudian di Desa Simo, dan tampaknya setelah melakukan diskusi dan pertimbangan, artinya saat itu penerapan sementara di Dusun Dipuro ini, di Desa Ngadipuro. Kemudian dilanjutkan pada motif kedua terkait dengan lokasi. Teman-teman dari KLHK bulan setelah wilayah bulan ini, bulan Mei atau Juni, ada ke sini juga melihat dari sebuah lokasi, dan setelah dilakukan pertimbangan diskusi lagi, akhirnya ditetapkan insya Allah di Dusun Dipuro ini, di Desa Ngadipuro, tepatnya di sebelah musola atau depan musola, insya Allah. Dan tentunya berkat dukungan dari Ibu Kepala Desa beserta jajarannya, kemudian juga khususnya masyarakat yang ada di Jepuro ini, sehingga dengan pertimbangan yang tentunya dari segi keamanan juga dari segi terkait dengan pemilihan nanti alat tersebut, maka memang di Ngadipuro ini salah satu lokasi yang strategis untuk dipasang alat tersebut. Jadi alat ini memang secara gambar nanti dari teman-teman kementerian yang akan menjelaskan. Yang jelas alat ini sangat banyak manfaatnya, karena ini sebagai pendeteksi pencemaran air di Sungai Bengawan Solo ini. Dan tadi sampaikan Bapak Asep bahwa kalau saat ini mungkin beda dengan beberapa tahun yang lalu, tentunya tingkat pencemarannya juga cukup tinggi. Dengan memasang alat di sini saya kira sangat tepat, dan juga mungkin tidak ini dampaknya tidak hanya di Dusun Dipuro, di Desa Ngadipuro saja, tapi juga nanti di wilayah sekitarnya, bahkan mungkin sebagai alat rangkaian alat yang terdeteksi di Kabupaten Tuban. Alat ini akan dipantau oleh Kementerian Jakarta sana, jadi tidak hanya di sini, tapi nanti laporannya dari sana. Dan tentunya ini nanti secara teknis nanti akan disampaikan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga kalau tidak Bapak Ibu semua akan paham dan gamblang terkait dengan mengapa alat ini dipasang di Dusun Dipuro ini. Kami juga terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup atas percayaannya kepada Desa Ngadipuro Kecamatan Medan untuk memasang alat penting ini di sini, dan tentunya kami berharap nanti tentunya ada manfaatnya jelas, dan tentunya juga menjadikan berkah bagi kami semua. Dan tentunya mungkin di luar ini kalau nantinya ada program atau kegiatan yang sejenis, atau mungkin di luar itu tapi berhubungan dengan lingkungan hidup, mungkin Kecamatan Medan secara umum dan juga Desa Ngadipuro secara khusus
siap untuk menerima bantuan atau bentuk program yang diluncurkan oleh kementerian. Karena kami juga menyadari desa-desa di Idal ini juga desa-desa yang rawan karena terkait dengan kondisi lingkungan, khususnya banjir, karena memang ada di tepian Bengawan Solo. Semoga nanti program selanjutnya dan tidak bisa membuat kami yang ada di Nidal ini bisa memanfaatkan semua hotel-hotel yang ada di sini, khususnya terkait dengan penataan lingkungan yang ada di desa kami masing-masing. Saya kira itu dari kami. Saya lagi terima kasih kepada seluruh warga desa Ngedipuro, khususnya yang ada di dusun Ngedipuro ini, dan juga terima kasih kepada Pak Yuli dari Badan Lingkungan Hidup Perhubungan Kementuban serta teman-teman dari KLHK terkait percaya pada kami. Semoga apa yang dilakukan ini memberikan berkah bagi kami semua dan bermanfaat pada masyarakat secara umum nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, persingkat saja tidak saya sebutkan satu-satu, semua yang hadirin saja, tidak ada terkecuali begitu Bapak Ibu. Sebelum nanti akan disampaikan teman-teman dari KLHK, ini Mas Andri dari Dirjen Pencemaran Air dan didampingi oleh Mas Bowo. Mereka berdua dari Jakarta kemarin Pak, datang ke tempat kami. Jadi sebetulnya beliau ini sudah lama datang ke saya, mungkin sejak tahun dulu Pak, kita sounding gitu terkait dengan Bengawan Solo. Gayung bersambut, sebelum saya lebih lanjut menceritakan, jadi begini. Ini adalah sebuah alat yang akan dipasang, namanya Onlimo Bapak. Onlimo. Jadi Onlimo itu adalah sebuah sistem yang kegunaannya adalah pemantauan kualitas air Bengawan Solo begitu. Jadi tidak hanya untuk mengetahui tercemar apa tidak. Jadi begini, kualitas air itu ada bermacam-macam. Itu namanya parameter. Parameter itu nanti disebut lagi kalau sudah menjadi tercemar, itu namanya beban pencemar. Nah begitu Pak. Jadi ada tahapannya. Jadi kualitas air dulu yang kita lihat. Kualitas air di Bengawan Solo itu seperti apa? Ya kita harapkan Bengawan Solo ini mungkin di peraturan ini kegunaannya untuk apa? Misalkan badan air Bengawan Solo ini peruntukannya untuk pertanian, masih memungkinkan untuk peternakan, masih memungkinkan untuk air baku, air minum misalnya begitu, tapi tetap diolah begitu Pak. Nah ini Bengawan Solo, maka wajib hukumnya bagi kami sebagai orang lingkungan untuk memantau kualitas airnya begitu Bapak Ibu. Jadi ketika air Bengawan Solo ini digunakan sebagai bahan baku, air baku untuk pertanian, nah tentunya kan pertanian itu kan tetap ada kadar-kadar tertentu yang bisa masuk ke sana. Kalau seandainya misalkan, Pak ya, Bengawan Solo ini entah datang dari mana, karena namanya aja Bengawan Solo, mulai dari Solo sampai ke muaranya di laut Jawa begitu. Nah ini kan kita di sana kan banyak, ada pabrik, ada banyak permukiman di sana, macam-macam lah di sana itu ada itu. Dan itu semua menghasilkan suatu dampak, terutama dampak yang bisa mempengaruhi kualitas air sungai Bengawan Solo. Nah ini pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang namanya begitu di sana Pak, mereka membuat program ini tidak hanya di Tuban atau tidak hanya di Widang saja, tetapi di seluruh Indonesia begitu. Jadi gunanya itu apa? Kalau misalkan Bengawan Solo, saya rasa tidak hanya di Tuban saja. Tahun kemarin ada di Lamongan, tahun ini ada di Tuban. Alhamdulillah tahun ini kita ada dua Pak. Satu langsung dari kementerian, satunya lagi juga duit dari kementerian, kami yang suruh masang begitu. Namun tempatnya berbeda.
Satu tempatnya di Kabupaten Tuban di hulu, yaitu nanti di daerah Rengel sana Pak. Satunya ada di Widang, itu namanya daerah hilir. Sehingga kita akan tahu perbedaannya seperti apa, yang di hulu maupun di hilir, kualitasnya seperti apa untuk Kabupaten Tuban. Untuk di kabupaten yang lain, misalnya Bojonegoro, Ngawi, kalau Solo sana misalkan, nah ini di kementerian itu akan melihat datanya itu. Sebetulnya nanti ada Pak, nanti mungkin akan Mas Andri memperkenalkan aplikasinya bisa di-download dari mana. Itu kita bisa melihat. Oh ini parameternya ini, nanti mungkin ada pH berapa, kekeruhannya seperti apa, kemudian BUD, COD-nya seperti apa, parameter kimia lagi apa ya misalkan, nanti ada NOx-nya apa tidak, nitrit maksudnya ada tidak, di situ ada fosfornya tidak, ada sulfurnya tidak. Nah itu semua boleh nggak masuk ke pertanian, boleh nggak itu dikonsumsi misalkan. Kalau misalkan itu tuh ada bakteriologinya misalkan, nah itu boleh nggak dipakai untuk langsung minum misalkan, boleh nggak untuk dipakai untuk nyuci piring misalkan gitu. Nah ini Pak tujuannya alat ini dibangun begitu. Jadi untuk mengumpulkan data-data nanti ditangkap oleh sensor. Ya sensor itu yang nanti dari vendor itu yang memasangkan. Maka kenapa jadi kami pasang di sini, karena kami sebetulnya ini adalah suatu cara orang kita Jawa Timur itu adalah kulon nuwun begitu Pak. Kita kulon nuwun, kita minta izin, kita minta restu ridhonya ketika kami akan menggunakan sedikit lahan panjenengan sedoyo begitu. Nah, tentang itu Pak yang intinya kami kesini, karena kemarin memang sebelumnya itu kami ke kepala desa, ke Pak RT, kami diberi rekomendasi tempatnya ada di sebelah sana begitu, karena kami lihat sangat aman dan ada banyak orang yang lewat di sini ditunggui sehingga tidak terganggu orang-orang yang tidak kita inginkan begitu. Oke Bapak Ibu, jadi nanti saya tidak panjang lebar itu cara pengertian umumnya begitu Pak. Nanti detailnya seperti apa. Kalau pengen tahu lagi badan air ini itu ada aturannya, baku mutunya gitu. Sungai Bengawan Solo ini baku mutunya seperti apa sih? Airnya diambil, oh ternyata BOD-nya 100, baku mutunya 50. Berarti harus diapakan Bengawan Solo ini? Kita cari. Yang mengakibatkan itu pencemaran apa? Mungkin limbah domestik. Bapak Ibu tahu limbah domestik itu apa? Mungkin di daerah hilir, di daerah ini umumnya sana itu banyak pencarian yang masuk langsung ke Bengawan Solo, atau mungkin ada pabrik yang limbahnya masuk ke Bengawan Solo. Nah ini alat ini untuk mendeteksi begitu, sehingga akan ada program-program lanjutannya. Kalau dari limbah domestik dari permukiman, mungkin nanti ada program pembangunan instalasi pengolahan limbah domestik itu. Begitu Pak. Terus kemudian kalau yang tidak punya jamban, tidak punya septic tank yang langsung buang ke sana, mungkin ada program dibangunkan begitu. Nah ini begitu. Jadi atau misalkan untuk menjaga aliran Bengawan Solo tingkat kuantitas airnya ya dari limbah tadi supaya bisa tetap aliran Bengawan Solo tetap terjaga. Kementerian ada programnya yang kemarin saya tawarkan ke Pak Camat, itu namanya Ekoparian. Jadi Ekoparian itu ada kawasan permukiman, di situ dikelola limbahnya, dibuatkan bangunannya itu di bantaran sungai, di situ dibuat indah, dijadikan sebuah taman wisata. Itu sudah banyak terjadi sekitar di mana di Kerawang ya Mas, Citarum, terus Agung itu yang ada di Bekasi itu. Nah itu sangat indah, itu luasnya hampir 1 hektar Pak, dan di sana menjadi sebuah kafe setiap malam untuk didatangi orang, untuk ngopi, untuk bare cangkruk. Nah ini mungkin yang nanti berkelanjutan begitu. Itu Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ke depan lagi
bisa kita sharing-sharing lagi. Jadi pada intinya kami minta izin, minta doa, minta restu untuk menggunakan sedikit lahan yang ada di pojok sana, begitu Bapak Ibu. Oke, demikian dari saya. Lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak Camat beserta jajarannya, Bapak Yuli dari Dinas juga beserta jajarannya, dan Bapak Ibu sekalian, mungkin perangkat desa Bu, terima kasih. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta sangat berterima kasih sekali karena dari warga setempat berkenan mengadakan kami untuk acara di sini. Kami memilih ataupun mengkondisikan tempat ini Bu berdasarkan dari faktor keamanan. Mungkin kalau di sini dekat permukiman warga ya Bu ya. Jadi sesama warga setidaknya ikut memperhatikan atau ikut memiliki Bu dari alat tersebut. Alat tersebut itu adalah termasuk alat BNN Bu. Jadi barang milik negara. Sebenarnya nih barang milik negara nanti akan menjadi aset menjadi negara itu sendiri Bu. Nah nanti di sini barang tersebut akan identifikasikan, dinomorkan dari KLHK Jakarta. Nah untuk alat itu sendiri sebenarnya itu alat untuk menginformasikan seperti yang dibilang Pak Yuli, apa mungkin daerah Bengawan Solo yang dialirkan di samping ini tingkat cemarnya cemar sedang atau cemar ringan atau cemar berat. Nah alat itu untuk menginformasikan, mengidentifikasi Bu. Jadi cukup kita alat itu cukup disedot dengan pompa air Bu. Pompa air masuk ke stasiun. Dan jadi stasiunnya itu berbentuk Bu bangunan 3x3 Bu. Ya berbentuk kamar mandi Bu, kurang lebih ukurannya seperti itu. Nah di dalam bangunan itu nanti ada alat namanya sensor, ada nanti pokok panel-panel yang akan mendeteksi dari sedotan pompa Bengawan Solo ditampung di bak Bu. Nanti dari situ dimasukkan sensor. Nah dari sensor itu nanti akan mendeteksi Bu. Nanti nilai-nilainya, parameternya berapa, itu nanti deteksi alat tersebut. Jadi ya alat tersebut ya sangat membantu ya Bu ya. Mungkin bermanfaat untuk warga sekitar. Jadi mengetahui Bu untuk kondisi sungai itu sendiri. Nah untuk secara teknisnya ini kami juga bersama vendor Bu. Jadi untuk secara spesifiknya mungkin bisa dibantu dengan Bapak Diatma untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak-bapak Ibu sekalian. Mungkin langsung kalau Diatma dari PT Mondilia Amerta. Di sini insya Allah sebagai pelaku kegiatan Pak, pelaku pelaksana nanti ada kegiatan pembangunan Onlimo. Jadi bangunan Onlimo tadi sudah dijelaskan bahwa ini fungsinya untuk mengukur ya nilai kualitas air yang ada di sungai di Bengawan Solo ini ya. Jadi nanti secara prinsipnya kita nanti kita bangun bangunan pelindung ya. Bangunan pelindungnya ini kalau total luasnya itu 3x4 ya sama pagernya. Tapi bangunan utamanya sendiri, bangunan permanennya itu 2x1,5 ya, 2x1,5 tingginya 3 meter. Jadi memang insya Allah kecil untuk bangunan, untuk sekadar bangunan ukurannya kecil. Nah di dalamnya nanti ada tadi sensor ya, sensor untuk mengukur nilai airnya. Jadi air yang ada di sungai Pak itu dipompa ya, dipompa ke dalam bangunan ya. Jadi di dalam bangunannya nanti ada pompa
yang menyedot air yang dari sungai. Jadi diukurnya nanti di dalam bangunan tersebut, nilai kualitas airnya diukur di dalam bangunan tersebut. Oke, nah nanti pompanya sendiri kurang lebih 1 jam sekali untuk mengukurnya ya. Jadi memang ini sudah continue, artinya itu terus menerus ya, sudah otomatis kita buatkan sistemnya untuk membaca terus menerus secara 24 jam. Dalam waktu 24 jam itu alatnya bekerja terus menerus. Kemudian tadi dari kami sendiri mungkin yang dibutuhkan ya, paling nanti dalam pembangunan biasanya kami membutuhkan istilahnya tukang ya, buat dari warga sekitar ya. Mungkin nggak banyak Pak, sekitar 2-3 orang tukang, karena memang bangunannya kecil. Kemudian untuk perawatan sehari-harinya itu kita membutuhkan 1 orang operator Pak. Nih, operator ini nanti bekerjanya tiap 1 minggu itu 3 kali ya, nggak kerja rutin kayak pegawai itu enggak. Paling 1 minggu itu 3 kali. Itu tugasnya untuk merawat, membersihkan bangunan, membersihkan alatnya, terus kemudian laporan ke KLHK juga. Itu kurang lebih sekitar 2-3 jam lah dalam 1 hari. Itu jadi mungkin nanti bisa direkomendasikan dari Pak Camat atau kalau dari kami sendiri sih pengennya dari operatornya dari warga sekitar ya Pak. Operatornya dari warga sekitar, jadi walaupun beliau sedang nggak bertugas ya, tapi bisa melihat, memantau lah, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti mungkin untuk siapa personnya mungkin bisa diseleksi dari Pak Camat atau perangkat desa sekitar. Kebutuhannya cuma 1 orang, kemudian minimal SMA ya, karena nanti harus mengoperasikan alat-alat listrik. Paling itu aja sih Pak, monggo mungkin kalau ada pertanyaan. Jadi tadi di air yang kita ukur itu kita sama sekali tidak melakukan pengolahan Pak. Jadi nanti ketika airnya kita sedot dan kita buang kembali itu kita tidak melakukan pengolahan, dalam artian tidak ada penambahan zat kimia ya. Jadi memang alatnya, airnya itu benar-benar kita ukur sesuai dengan nilai yang ada. Mungkin seperti itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu sekalian. Saya tambahkan sebentar ya Pak. Nah, untuk bangunan ataupun mesin itu servisnya dari KLHK ya Bapak Ibu. Semua ditanggung KLHK, segala pembiayaan servisnya. Dan untuk nanti ada gaji bulanan ya Pak, itu juga dari KLHK Pak. Semua dari KLHK. Itu aja sih Pak ininya, tambahannya Pak. Nilai gajinya Pak, nanti kan buat seleksi Pak, barangkali yang mendaftar itu banyak gitu. Kalau untuk nilai gajinya Pak, kalau boleh nanti disusulkan Pak. Saya informasikan Pak, karena saya harus koordinasi dulu Pak dengan atasan-atasan saya. Itu nanti untuk nilainya ya Pak, berapa gitu Pak. Jadi saya sendiri pun belum bisa memutuskan itu nanti nilai nominalnya berapa gitu Pak. Saya nambahin Pak, mungkin ini tadi dipangkan dari anggota BPD gajinya
Kalau saya ini operasional dari alat tersebut Pak, kan tentunya butuh arus listrik karena untuk memompa air dari Bengawan untuk ke masuk alat. Nah ini apakah ada operasional setiap bulannya atau pribadi? Kalau untuk listrik biasanya kita memasang pakem baru. Ada kawah yang meter sendiri Pak, dan itu pembiayaan dari KLHK juga Pak. Jadi setiap bulan nanti ada yang operator sendiri Pak melaporkan, ataupun dari vendor ikut membantu melaporkan ke kita. Jadi tanggungan KLHK Pak itu Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain pertanyaan? Menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi, memang hanya satu Pak informasinya. Kalau ada pendaftaran kok mungkin malah lebih banyak biaya pendaftaran dan pengadaan seleksinya begitu. Jadi monggo dirembukan saja yang ada di sekitar sini, atau misalkan sekaligus dengan tukang bersih agar ini musola ini akan lebih baik begitu. Jadi satu kesatuan begitu. Ya, itu saja lebih bagus begitu. Itu saran kami Pak. Monggo itu terserahkan, kembalikan lagi ke desa dan ke masyarakat sekitar. Terus tadi terkait dengan listrik, kalau tidak salah nanti ada ini Pak, ada solar cell-nya ya. Nah, ada solar cell-nya ya Pak ya. Ada solar cell-nya kalau ketika listrik mati. Tapi tetap menggunakan listrik. Makanya kami kemarin itu survei awalnya itu melihat ada jaringan listrik tidak. Gitu Pak. Terus kemudian ada jaringan internet ya. Kalau di sini misalkan kartu Halo atau kartu Telkom, atau kalau kartu GSM kemarin sudah didata. Berarti sinyalnya kuat. Ya, begitu. Jadi sudah disurvei, kemudian jarak dengan Bengawan sangat aman. Kalau ditempatkan di pinggir sana, siapa tahu Bengawannya lagi pengen naik gitu Pak ya. Nah itu kita lebih baik kita amankan di sini, dan di sana kan kalau di sana itu kan wilayahnya BWS. Jadi kita malah lebih susah birokrasinya sampai ke kementerian. Kalau ini kan Kementerian LH dengan pemerintah daerah dengan Pak Camat bisa fasilitasi dengan desa, lebih mudah begitu Pak, memanfaatkan saja. Jadi nanti memang ada berita acara Pak Camat yang harus ditandatangani terkait dengan lahan tersebut begitu. Jadi itu nanti ada sirkulasi begitu Pak, disedot masuk ke bak, dilihat oleh sensornya nanti sensor membaca kualitas air, nanti dari sensor itu dirubah menjadi informasi data ke layar atau ke alat nanti dikirim melalui internet tadi. Ada aplikasinya, kita bisa membaca begitu Pak. Jadi itu Pak yang mungkin saya sampaikan. Monggo kalau ada sesuatu yang ditanyakan lagi terkait dengan ini. Namun begini Pak, nanti si penjaga atau operator yang ada di lokasi sini itu nanti juga akan dilatih, akan dilatih dan akan diberi pengertian, diberi penjelasan harus bagaimana, ada standar operasional prosedur kata orang-orang begitu. Jadi itu sehingga ya mungkin kita lihat ya, kalau memang mau berjadwal ya monggo, jadi misalkan kan ini tidak hanya setahun 2 tahun Pak digunakan ya kan, misalkan monggo kalau mau bergilir itu serahkan desa, misalkan mau 3 tahun berganti orang nanti dilatih lagi bisa saja, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa gitu ya. Atau kadang-kadang ada berhalangan juga kan orangnya kan begitu Pak. Nah ini tidak harus saklek begitu. Itu Pak, kami juga begitu Pak di tempat yang di hulunya. Kami juga menyediakan begitu, tapi oleh pemerintah daerah, termasuk listriknya, termasuk orang yang menjaganya. Terus kami juga harus belajar ke kementerian bagaimana kami harus maintenance, bagaimana kami harus
memeliharanya, bagaimana kami harus memantaunya supaya data yang ada itu tetap qualified, tetap valid begitu. Sehingga informasi-informasi yang harus kami sampaikan itu benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di Bengawan Solo begitu. Nah, inilah mungkin kita tidak membayangkan dulu bisa begini. Dulu bagaimana mengetahui kualitas air itu kita ambil, kita bawa, ambil ceduk, kita bawa ke mencarikan laboratorium di mana ini mencari itu. Tetapi ini dengan air sungai, ada sungainya itu dilihat dengan alat itu sudah bisa dilihat di HP. Saya kayaknya sudah ada loh aplikasinya saya sudah mencoba melihat itu aplikasinya itu. Downloadnya di Play Store. Jadi kita coba mencari itu untuk belajar dulu lebih awal supaya saya nggak ketinggalan jauh gitu Pak. Itu Pak Camat lagi, kalau memang masih ada yang mau disampaikan monggo gitu. Terima kasih. Itu lagi mungkin juga mumpung ketemu Pak Andi sama teman-teman dari KLHK, jadi mungkin juga sekaligus mewakili teman-teman desa khususnya yang ada di Ngadipuro ini Pak Yuni. Jadi tadi disampaikan di tiket ada mungkin kerjasama dalam hal pengelolaan mungkin bantaran sungai yang menjadi tempat sebagai sarana untuk wisata nih. Okay. Nah ini kebetulan juga ini Pak Wingi Ngadipuro dan Pak Asek dan teman-teman yang ada di Ngadipuro ini punya rencana ini sebenarnya terkait mengembangkan salah satu sudut di desa ini, tepatnya di Bengawan Nabi. Kalau orang sini banyak Bengawan Nabi itu adalah Bengawan Solo yang dulu, tapi karena sudah berubah arus ke arah aliran situ mati. Nah itu masih ada airnya sepanjang tahun kecuali kemarau panjang mungkin yang berkurang. Nah ini kan sangat potensi kalau memang ini dibuat itu wisata atau mungkin dipakai untuk tempat yang lain. Nah kalau itu memang bisa kita lakukan pemanfaatan itu, mungkin kami beri penjelasan kalau memang bisa ya. Ini terkait dengan bagaimana caranya, mungkin majuan program kerjasama atau mungkin hal lain, baik bisa melalui kabupaten dan melalui langsung ke KLHK. Ini saya kira itu Pak Andi. Untuk pemanfaatan seperti Pak Camat bilang tadi, mungkin itu seperti ekoriparian Pak ya. Nah, sebenarnya ekoparian itu termasuk Pak dalam Direktorat Pengendalian Pencemaran. Nah, untuk bagaimana mungkin prosesnya ya Pak mau mengajukan yang misalnya itu bersurat saja Pak ke direktorat kita atau mungkin bersurat ke Pak Yudi, dari Pak Yudi nanti ke kementerian. Jadi nanti mungkin dari dokumentasinya, foto-fotonya itu dilanjutkan. Jadi ada pertimbangan Pak nanti dari pihak bagian dari ekoparian sendiri. Itu juga bukan hanya ekoriparian aja Pak, mungkin ada IPAL Pak. Kalau Bapak ada tanah mungkin ya kira-kira bisa digunakan dan itu satu bukan tanah sengketa, bukan tanah bermasalah, mungkin itu bisa diajukan IPAL atau di Dester Ternak. Itu nanti ada bagiannya sendiri Pak. Nah, nanti bisa setelah bersurat nanti bisa ditindaklanjuti Pak. Itu aja sih Pak. Iya, saya teringat dulu waktu saya sebetulnya pegawai pindahan Pak dari Kalimantan. Waktu itu saya kerja di PU, istri saya kerja di lingkungan hidup. Di Kalimantan itu dapat bantuan IPAL digester. Jadi IPAL digester itu memanfaatkan sebuah peternakan sapi begitu. Itu kalau nggak salah di sana itu dulu itu ada 50 sapi Mas. Jadi ada 50 sapi di dalam satu kawasan kandang itu ditampung, limbahnya kan dibersihkan nggak biasanya Pak ya? Bersihkan, dialirkan ke sebuah alat pengolahan tadi, itu akan ditampung, akan menghasilkan gas metan. Nah gas metan itu nanti dirubah menjadi tenaga listrik atau tenaga kompor gas gitu Pak. Jadi gas begitulah. Ini di lingkungan hidup masih ada mungkin ya. Masih ada dan memang
lingkungan hidup belum seperti PU programnya itu membumi. Kalau di PU itu ada jalan ya kan begitu Pak. Terus ada dulu ada program PMPN, mandiri perdesaan, mandiri perkotaan. Nah ini mungkin mudah-mudahan nanti di LH akan lebih masif begitu Pak ya, lebih masif karena untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup itu. Nah mestinya begitu, tetap harus bagaimana memberdayakan masyarakatnya. Misalkan program pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk urusan lingkungan hidup. Nah, mudah-mudahan Pak ya. Itu monggo. Jadi Bapak Ibu di Desa Ngadirejo ya satu Ngadipuro, ngapunten Bapak Ibu, Ngadipuro. Saya itu sudah 3 kali ke sini, tapi kalau dari di kantor Pak Camat tadi saya pikirnya beloknya kanan Pak. Belok kanan terus kanan lagi terus kemana lagi saya gitu bingung saya. Jadi makanya saya ke tempat Pak Camat dulu Pak, saya lupa tempat jalannya. Kalau jembatannya saya kepikiran jembatan yang di sana Pak. Jadi ternyata ini jembatan lama Pak ya. Iya jadi ya sudah, mudah-mudahan saya setelah ini saya nggak akan lupa lagi begitu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak pembawa acara kalau mau ada pertanyaan lagi monggo, kalau sudah kita cukupkan karena mungkin kami juga harus ada kegiatan lain. Jadi sebenarnya saya juga ini nanti ada acara ke Ngawi begitu Pak. Ngapunten. Monggo Pak. Terima kasih Pak Yuli. Bapak Ibu yang sekalian kami hormati, untuk menutup rangkaian kegiatan pada sore hari ini, kita akhiri dengan doa. Mungkin saya selaku pembawa acara ada salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Desa Ngadipuro juga segenap warga Desa Ngadipuro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman lingkungan hidup juga dari Bapak Yuli serta rombongan yang telah berkenan hadir di Desa Ngadipuro. Dari kami akhiri sampai di sini. Mungkin untuk menutup doa kami akhiri Ibu Siratul Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadatina wa qdi hajatina wa aksir amali auladana wa habib linnasi ajma'in wa tabatil adawata kulha min bani adam salam man kana hayyan qalqal kafirin wa kul jalak wa zakal batil al batil kana yalqa wa kul jalak wa zakal batil al batil kana yalqa wa kul jalak wa zakal batil al batil kana yalqa wa nazilin al qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu walimina illa khasara. Allah latifun bi yahyikum man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma yassir lana rizqa wa atina ya liman mujib wa sahhir lana jami'a qalbika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya farijal hamid sifatal ghani sifatal mutarna dunya wa rabbuna akhirah. As'aluka anta rahman rahmatan min indik tulina biha alamati amasiwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.